Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diri semua sobat kelas 8, berjumpa kembali di channel saya, Edukasi Science. Kita akan melanjutkan materi ketiga pada KD 3.1, yaitu sistem gerak pada manusia. Nah, sistem gerak pada manusia yang bagian pertama, kita akan mempelajari tulang dan sendi ya. Baiklah, mari kita mulai. Oh iya sobat, ini abang yang satu ini sedang apa ya? Loh, apa itu yang dimasukkan di sela-sela tenda ya? Kayak semacam besi gitu. Wih, tendanya bisa langsung berdiri tegak setelah diberi besi kerangka. Kalau melihat tenda tadi dan dianalogikan pada tubuh manusia, ternyata kerangka itu memberikan bentuk pada tubuh manusia. Lantas, apa saja manfaat dari kerangka manusia ya? Lalu, apakah hanya kerangka sajakah yang membuat manusia bisa bergerak bebas? Yuk, kita cari tahu lebih lanjut mengenai sistem gerak pada manusia. Ada beberapa indikator pencapaian kompetensi yang harus sobat kuasai, yaitu yang pertama, membedakan tulang rawan dan tulang keras. Yang kedua, mendeskripsikan rangka tubuh manusia. Yang ketiga, mengidentifikasi macam-macam sendi manusia. Dan yang keempat, menjelaskan fungsi rangka bagi manusia. Organ penyusun gerak pada manusia. Yang pertama yaitu tulang. Yang kedua adalah sendi. Dan yang ketiga adalah otot. Kita akan mempelajari yang pertama adalah tulang. Tulang berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama tulang rawan atau biasa disebut dengan kartilago. Yang kedua yaitu tulang keras atau biasa disebut dengan osteon. Apa sih perbedaan antara kartilago dan osteon? Oke, perbedaannya yaitu terletak pada bentuk matriksnya. Kalau matriks dari kartilago itu tersusun banyak kolagen dan kompleks protein karbohidrat atau yang disebut dengan kondroitin. Sedangkan pada tulang keras, penyusunnya itu lebih banyak kalsium dibandingkan kolagen. Nah, ada 3 jenis tulang rawan, yaitu hialin, elastis, dan fibrosa. Tulang rawan hialin mempunyai matriks yang homogen dan bersifat halus dan transparan. Tulang rawan hialin terdapat pada tenggorokan atau trakea, cuping hidung sobat kelas 8, persendian, dan antara tulang rusuk dan tulang dada loh sobat kelas 8. Kemudian ada tulang rawan elastis, bersifat lentur dan matriksnya mengandung serat elastis dan bercabang-cabang. Tulang rawan elastis terdapat pada epiglottis dan bagian luar telinga. Yang terakhir, tulang rawan fibrosa, yaitu bersifat kurang lentur dan matriksnya mengandung serat kolagen yang tidak teratur. Tulang rawan fibrosa terdapat pada antarruas tulang belakang. Berdasarkan matriksnya, tulang keras dibedakan menjadi 2. Yang pertama, yaitu tulang kompak, merupakan tulang dengan matriks yang bersifat padat dan rapat. Misalnya pada lapisan luar tulang pipa. Yang kedua yaitu tulang spons, memiliki matriks berongga. Misalnya pada tulang pipih dan tulang pendek. Berdasarkan bentuknya, tulang keras itu dibedakan menjadi
4. Yang pertama tulang pipa, yang kedua tulang pipi, yang ketiga tulang pendek, dan yang keempat adalah tulang tidak beraturan. Tulang pipa. Tulang pipa itu contohnya yang pertama ada di tulang lengan atas nih sobat. Di bagian sini nih tulang lengan atas. Terus tulang pipa berikutnya contohnya ada di tulang betis. Ini tulang betis yang kecil, terus yang besar ini tulang kering. Pada bagian kaki ada tulang betis dan tulang kering ya sobat. Kemudian ada lagi yaitu tulang pengumpil dan tulang hasta, contoh dari tulang pipa. Dan yang terakhir itu tulang pipa terdapat pada tulang paha. Oke, kita lanjut yaitu ke tulang pipih. Tulang pipih itu terdapat pada tengkorak yang di bagian sini nih, tulangnya bentuknya pipih. Kemudian yang kedua terdapat di tulang belikat. Nah, tulang belikat tuh yang bagian sini nih kawan, di dekat sekitar bahu bagian belakang ya. Kemudian contoh tulang pipih yang ketiga yaitu pada tulang dada, bentuknya pipih. Selanjutnya kita akan mengetahui tulang pendek. Tulang pendek ada di mana ya? Tulang pendek itu terdapat pada pergelangan tangan dan tulang pergelangan kaki di daerah sini nih. Oke, lanjut ke tulang tidak beraturan. Namanya juga tulang tidak beraturan ya sobat. Jadi bentuknya itu ya nggak beraturan seperti tulang-tulang yang lainnya gitu. Nah, tulang tidak beraturan itu terdapat di sekitar area wajah di bagian sini. Selanjutnya ada di tulang belakang. Tulang belakang itu bentuknya tidak beraturan. Jadi tidak sama satu sama lain begitu. Next, fungsi rangka. Kita kan tadi udah tahu ya analoginya pada tenda. Nah, analoginya pada manusia itu salah satu fungsi rangka adalah memberikan bentuk tubuh. Nah, fungsi rangka yang lain yaitu untuk bergerak ketika dikehendaki otot. Kemudian fungsi selanjutnya melindungi organ-organ penting tubuh seperti otak, jantung, dan paru-paru. Kalau tidak ada tulang, otot, jantung, dan paru-paru ini tidak ada yang melindungi loh sobat. Nah, ada lagi fungsinya yaitu tempat melekatnya otot. Selain tempat melekatnya otot, juga menegakkan tubuh. Kemudian di tulang juga berfungsi sebagai tempat pembuatan sumsum, dan yang terakhir berfungsi sebagai menghasilkan sel darah di dalam sumsum tulang. Secara garis besar, rangka manusia dikelompokkan menjadi 2, yaitu rangka aksial atau sumbu tubuh, dan yang kedua rangka apendikular atau anggota tubuh. Rangka aksial terdiri atas tulang tengkorak yang berfungsi untuk melindungi otak. Yang kedua, tulang badan yang terdiri atas tulang belakang dan tulang dada. Ini tulang belakang dan tulang dada. Berfungsi untuk menopang tubuh secara keseluruhan dan membentuk tubuh. Kemudian, rangka apendikular atau rangka anggota tubuh. Rangka apendikular itu terdiri atas tulang-tulang anggota gerak yang berfungsi untuk membantu pergerakan tubuh. Dibagi menjadi 2, ada apendikular atas dan apendikular bawah. Yang bertugas sebagai apendikular atas itu bagian tangan ini, sedangkan yang apendikular bawah itu bagian kaki ya, sobat kelas 8. Next. Setelah mempelajari tulang, kita lanjut ke hubungan antar tulang atau persendian, biasa disebut juga dengan artikulasi.
Berdasarkan ada tidaknya gerakan, persendian dapat dibedakan menjadi yang pertama, sinartrosis atau sendi mati, yang kedua, amfiartrosis atau sendi kaku, dan yang ketiga adalah diartrosis, biasa disebut juga dengan sendi gerak. Apa sih sinartrosis itu? Sinartrosis adalah atau sendi mati biasanya terletak pada antar tulang tengkorak atau biasa disebut juga dengan sutura. Sedangkan amfiartrosis, sendi kaku ini, hubungan antar tulang belakang juga terdapat di sendi antara tulang rusuk dan dada, juga terdapat di sendi antara tulang betis dan tulang kering. Sedangkan diartrosis atau sendi gerak sendiri akan dijelaskan di slide selanjutnya. Next, sendi gerak, diartrosis. Diartrosis ini ada 4 macam ya. Ada sendi putar, sendi engsel, sendi pelana, dan sendi peluru. Nah, contoh dari sendi putar ini terdapat pada bagian sini ya kawan. Ini yang membuat kepala bisa berputar ke kanan dan berputar ke kiri itu karena ada sendi putar. Sendi putar, ujung tulang yang satu mengitari ujung tulang yang lain sehingga memungkinkan gerakan memutar. Contohnya, sendi antara tulang atlas dan tulang aksis yang memungkinkan kepala kita dapat berputar ke kiri dan ke kanan. Kemudian sendi engsel merupakan sendi yang salah satu tulangnya, ini sendi engsel ya, merupakan sendi yang salah satu tulangnya hanya dapat digerakkan satu arah. Sendi ini mirip dengan prinsip kerja engsel pintu ya sobat. Contoh dari sendi engsel yaitu sendi yang terdapat pada lutut, siku, dan ruas antar jari. Kemudian sendi pelana. Sendi pelana yang ini. Sendi pelana itu kedua ujung tulang membentuk sendi berbentuk pelana dan berporos 2 sehingga mirip dengan gerakan orang menunggang kuda dan memungkinkan gerakan ke kedua arah. Contohnya terdapat pada tulang telapak tangan. Di sini tulang telapak tangan dan tulang telapak kaki. Kemudian ada lagi sendi peluru. Sendi peluru merupakan sendi yang memungkinkan gerak ke segala arah. Contoh dari sendi peluru itu adalah sendi antara gelang bahu dan tulang lengan. Yaitu di sini. Tulang gelang bahu dan tulang lengan. Serta sendi antara tulang paha dan tulang gelang panggul.